Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik, anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai dimanapun kalian berada, khusus sejarah peminatan kelas 12 ilmu-ilmu sosial. Dalam pertemuan kedua ini kita akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu tentang masih perjuangan bangsa Indonesia dalam mendapatkan pengakuan internasional. Kemarin sudah dibahas, kita flashback kemarin, bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mengakui kedaulatan secara de facto dan de jure itu harus mendapatkan tantangan. Tantangan yaitu pertama, perjuangannya itu dilakukan dengan cara fisik, dan yang kedua secara diplomatik. Nah, yang kedua ini secara diplomatik, kita mendapatkan bantuan, ya, khususnya pengakuan dari dunia internasional. Nah, pengakuan dunia internasional yang pertama ialah pengakuan dari dan Asia Barat Daya. Dan kita ketahui bahwa yang pertama itu adalah Mesir, ya. Kenapa Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia? Ada 4 faktor, di antaranya yang pertama adalah persamaan kepercayaan agama, ya. Jadi kalau hari ini sangat erat sekali ketika agama ini persamaan nasibnya itu luar biasa. Yang kedua adalah banyaknya masyarakat yang mana pada saat itu di Mesir menuntut ilmu, ya, khususnya di Al-Azhar. Kemudian 3, banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. 4, banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab, ya. Mereka langsung hubungan dari sejak jauh-jauh hari, bahkan ribuan tahun sebelum kemerdekaan mereka sudah terjalin dalam kesultanan pada saat itu dengan Mesir, ya. Selanjutnya, proses Indonesia mendapat kedaulatan dari Mesir tidak lepas dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kairo, ya, Universitas Al-Azhar, Universitas Jain Hasan, ya, Irak Universitas Imran Rashid, dan di negara-negara Arab lainnya. Ya, peran mahasiswa pada saat itu di Timur Tengah luar biasa. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga sepakat dan paham bahwa senasib sepenanggungan yang ada di Indonesia pada saat itu setelah proklamir kemerdekaan, gitu. Mereka juga ikut berjuang dengan jalurnya masing-masing, ya. Delegasi Indonesia pertama di Mesir itu terbentuk dan tercipta pada 7 April 1946. Utusan pertama Indonesia yang ada di Mesir pada saat itu adalah Suwandi. Suwandi datang ke Mesir untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar terhadap negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab dalam memberikan dukungannya terhadap Indonesia yang pada saat itu memerlukan sekali pengakuan internasional, ya. Selanjutnya, pembentukan panitia pusat, ya, yang mewakili Indonesia di luar negeri. Panitia pusat pada saat itu diketuai oleh Haji Agus Salim, ya, punya peran penting dalam upaya diplomasi agar kemerdekaan RI bisa diakui. Agus Salim gencar mengenalkan Indonesia ke luar negeri, khususnya ke ibu kota Mesir yaitu Kairo, dan meneruskan misinya ke Suriah, Trasonadia, Irak, Libanon untuk mengenalkan Indonesia di Timur Tengah, dan ke Arab pada saat itu. Dilanjutkan perjuangan oleh Haji Rasidi. Ini tokoh-tokoh muslim yang luar biasa. Kemudian kunjungan oleh Sultan Syahrir Soekarno ke Mesir memperkuat hubungan diplomatik, ya, kedua negara. Kunjungan ini merupakan penghargaan ucapan terima kasih Indonesia kepada Mesir yang sudah mendorong negara-negara Arab untuk membantu perjuangan Indonesia dalam mendapatkan pengakuan kemerdekaannya. Peran Mesir terhadap Indonesia, yaitu ini ada feedback, ya,
ada timbal balik masyarakat Ikhwanul Muslimin pada saat itu yang diketuai oleh Syekh Hasan Al-Banna juga itu mengakui peran pentingnya. Aksi pemuda Mesir yang berdemo di Ketubus Belanda di Kairo mengirim delegasi Mesir Abdul Mukmin ke Yogyakarta, jadi saling mengunjungi. Kemudian Mesir mendorong agar Liga Arab mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya 18 November 1946 ditandatangani perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia, Haji Agus Salim dan Mesir. Fahri Nokrashi Pasha 10 Juni 1947. Catat, Menteri Luar Negeri Mesir di bawah kabinet Ahmad Kashaban Pasha mengirim nota resmi kepada Belanda yang berisi permintaan dari Mesir agar Belanda bersedia menghentikan aksinya di Indonesia. Luar biasa ya keberanian Mesir pada saat itu. Selanjutnya, aksi pemboikotan para buruh di pelabuhan Said dan Terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda yang berlabuh di Terusan Suez. Ini berdampak terhadap ekonomi keberlangsungan Belanda di wilayah Eropa. Rapat umum oleh organisasi parpol di Mesir. Pada rapat umum tersebut juga dihadiri Presiden Habib Bourguiba dari Tunisia dan pemimpin Maroko Alel Elefasi. Resolusi yang dihasilkan dalam rapat tersebut yaitu 1. Pemboikotan barang-barang dari Belanda khususnya di seluruh negara-negara Arab. Kemudian pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dengan Belanda. Penutupan pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab terhadap Belanda. Pembentukan perangkat kesehatan untuk menolong korban agresi militer Belanda 1 dan 2. Ini tidak main-main. Semua sepakat. Nah, itu dari pihak Mesir. Selanjutnya ada dari India. Pulau penghasil padi dan Swarnadipa, artinya pulau penghasil emas Swarnadipa atau Sumatera. Ini 500.000 ton padi ke India. Pada saat itu mengalami kekeringan. Dan 31 Juli 1947 India Australia mengajukan masalah Indonesia ke Belanda akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda dengan agresi militer 2 dan memaksa India dan Australia untuk Belanda menghentikan serangannya untuk melakukan arbitrase selanjutnya ke pihak Belanda. Selanjutnya diadakan konferensi pers New Delhi 20 sampai 25 Januari 1949. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Arab negara-negara Arab, negara-negara Asia lainnya juga diikutsertakan. Delegasi Afrika berasal dari Mesir, Ethiopia, dan akhirnya Mesir pun juga masuk dan mengakui kedaulatan Indonesia. Yang pertama, karena ikatan juga para pelajar di sana. Ikatan para pelajar Ikhwanul Muslimin, kemudian para pelajar di Al-Azhar. Nah, kita sudah ada ikatan luar biasa secara internasional. Selanjutnya pengakuan Australia, tetangga terdekat kita. Australia juga memberikan sikap terhadap Indonesia karena secara geografis juga letaknya sangat berdekatan. Karena ternyata pada saat dulu buruh-buruh dan para perwira kapal Indonesia itu juga banyak berlabuh di Australia. Dan para pekerja Indonesia itu kemudian berhubungan langsung dengan Union in Sydney Association, artinya asosiasi pekerja di wilayah Sydney, dan melihat Indonesia mereka sedang mengalami serangan kembali oleh Belanda, maka buruh-buruh kapal itu menginginkan bantuan pada saat itu, khususnya perhatian dunia internasional. Kemudian persamaan dan tujuan yang sama-sama ingin menyingkirkan atau mengusir Jepang pada masa itu. Jadi sudah ada ikatan paling erat itu ketika satu sama-sama pemburuh, sama-sama nelayan yang hidup dalam bermata seharian sebagai buruh
dalam pelajaran kapal, perdagangan, dan juga pada saat itu hubungan lebih eratnya itu ketika adanya ekspansi Jepang ya, karena terdesak, dan benteng terakhirnya itu adalah di Indonesia, kemudian Papua Nugini ya. Secara diplomasi posisi Indonesia itu sangat mempengaruhi dengan keamanan yang ada di Australia. Nah ini bentengnya ya, benteng secara politis. Selanjutnya peran tawanan Belanda di Indonesia yang dibawa ke Australia. Para tawanan tersebut memberitahu maksud dan tujuan Belanda untuk datang ke Australia. Kapal Belanda yang datang ke Australia itu disiapkan untuk membawa senjata dan amunisi yang akan melakukan nanti agresi kembali ke Indonesia. Nah, laporan ini sudah diterima langsung oleh Labor Social Western Nation Working Federation atau WWF. Ya, jadi sudah ada bocoran yang luar biasa. Australia itu memberikan bocoran terhadap rakyat Indonesia pada saat itu. Selanjutnya peristiwa Black Armada. Ya, Black Armada ini dimulai ketika buruh pelabuhan asal Indonesia di pemukiman di Wolomolo atau mendengar kabar tentang proklamasi Indonesia. Salah seorang buruh di kapal Belanda bernama Tokliwon, 20 tahun, menyampaikan kemerdekaan Indonesia pada rekan-rekannya sesama buruh dan berjanji memberikan dukungan penuh. Nah ini jiwa patriotisme dimanapun pada saat itu, profesi apapun ternyata menyentuh sekali ya, dan benar-benar rasa yang ingin sama-sama satu tekad, satu tujuan, apapun itu ras, suku, bangsa ataupun keyakinan, mereka tidak mempermasalahkan itu. Yang penting adalah senasib sepenanggungan dimanapun mereka ingin merdeka. Dan mendengar Indonesia kembali dalam tekanan pihak asing, salah satunya adalah Belanda yang ingin kembali menduduki Indonesia, dan mereka semua melakukan perlawanan yang sama. Nah ini merupakan suatu amanat dan pesan bahwa hari ini bangsa Indonesia dalam keadaan yang luar biasa, tekanan ekonomi global, tekanan globalisasi. Kita samakan satu persepsi, satu tujuan bahwa kita ingin melewati itu semua dengan bersama-sama, dengan toleransi, dengan kemajuan, dan kemajemukan ini jadikan satu tolak ukur kemajuan di masa lalu untuk saling mempengaruhi, memperbaiki hubungan ya. Karena sama-sama dulu juga sama satu tujuan, yaitu ingin merdeka. Hari ini kita harus samakan persepsi bahwa kita sama-sama berdampingan ingin memajukan bangsa Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang dan dasar negara kita Pancasila, yaitu ikut serta dalam kemajuan bangsa, mentertibkan perdamaian dunia kita ini, politik bebas aktif dalam artian juga sama toleransi luar biasa terhadap seluruh bangsa-bangsa dunia. Selanjutnya ini dari salah satu diplomasi ulung juga Sultan Syahrir sampai ke Australia tahun 1945 ya. Di sana juga berpidato khusus hubungannya terhadap kejadian di Perang Pasifik, aksi pemboikotan di Brisbane, kemudian Indonesia Political Accession ya, ini semua kapal Belanda juga di sana terjadi pemboikotan oleh para buruh. Jadi buruh juga melakukan perlawanan dengan caranya masing-masing. Kalau hari ini kita juga sama keadaannya juga, jadilah kalian ini generasi bangsa yang istimewa terhadap bidangnya masing-masing. Ya, cukup ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita cukup mendoakan, memberikan kritikan yang membangun, bukan malah menghancurkan. Nah ini sebagai generasi bangsa, lebihlah kita memiliki kearifan dan kebijakan dalam semua pandangan ya. Terlihat pada saat itu kita juga diperlihatkan contoh yang baik dalam kemerdekaan yang didapat. Semua itu baik buruh ya, seorang orang pengusaha yang menghanguskan kota Bandung, pengorbanan harta bendanya pada saat itu supaya tidak diduduki kembali oleh Belanda ya. Orator luar biasa Bung Tomo ya. Kemudian para budak-budak juga melakukan perlawanan sampai tetes darah penghabisan.
orang-orang keturunan juga yang pada saat itu kehilangan harta bendanya, kemudian merasa diskriminasi, melakukan penyerangan terhadap Belanda dan intimidasi pada saat itu. Mereka bersatu, mau orang manapun, lain manapun, suku apapun pada saat itu sama satu tujuan, ingin merdeka, ingin terlepas dari penjajahan. Dan hari ini kita ingin maju bersama. Nah, next selanjutnya ada 2 negara lagi, bahkan banyak ya negara-negara Arab, salah satunya Mesir juga nanti memberikan pengakuannya secara mutlak. Ada Palestina ya, hari ini Palestina masih dalam penjajahan Israel. Dia juga paling pertama membungingkan Indonesia dan menerima Indonesia sebagai negara berdaulat. Hari ini kita harus kembali merenungkan bahwa saudara kita di Palestina juga memerlukan dukungan kita, moral kita hari ini dan uluran tangan kita, karena tanpa mereka juga pada saat itu kita tidak mungkin dapat diakui secara de facto dan jure yang internasional. Itu saja untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan menjadikan salah satu referensi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Yang bagusnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya itu adalah kebodohan mutlak dari Bapak sendiri. Lebih banyak referensi untuk membaca dan kita di share kolom komen semuanya, jangan lupa untuk mensubrek ya. Dan kita di sana kita komunikatif. Untuk tugas nanti di classroom ya, isinya dalam lembaran komen ya, jangan di absensi. Itu saja, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.